Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas fungsi penerimaan. Kalau sebelumnya sudah dibahas fungsi biaya, ini fungsi biaya. Kita akan membahas fungsi penerimaan, bahwa jumlah penerimaan yang diperoleh suatu perusahaan ini tergantung output yang dijual. Jadi kalau nggak laku ya berarti nggak ada penerimaan. Berikutnya, yang diterima oleh perusahaan tersebut adalah hasil kali jumlah output yang mampu dijual dengan harga per unit. Nah, ini dinamakan penerimaan total atau total revenue. Ya, rumusnya tinggal dikalikan saja. Total revenue sama dengan P, price, kali Q, quantity, atau harga dikali dengan output yang terjual. Yang jelas kalau yang terjual 0, nanti penerimanya juga 0. Jadi nanti grafiknya melalui 0,0. Ini jelas ya, ini melalui titik 0,0 grafik dari penerimaan. Contohnya simpel saja, suatu perusahaan berhasil menjual produknya yang harganya 8.500 sebanyak 50.000 satuan. Jadi nanti penerimaannya nih 425 juta. Ini grafiknya. Nah, kemudian analisis keuntungannya, ya keuntungan yang didapat perusahaan ya selisih antara yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau yang diterima 425 juta, kemudian nanti dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Biaya tersebut fungsi biayanya kemarin tergantung dari biaya total dan biaya variabel. Nah, berikutnya kalau misalkan total penerimaan itu sama dengan total biaya, itu perusahaan tersebut mengalami break even point atau impas ya, tidak dapat untung, tidak rugi juga. Jadi nanti kalau misalkan penerimaannya lebih banyak dari penjualannya, itu untung. Tapi kalau penerimaannya kurang dari penjualannya, itu rugi. Kalau misalkan nggak ada yang laku, berarti ini 0, kemudian dikurangi biayanya. Jadi mengeluarkan biaya tapi nggak dapat penerimaan, itu rugi. Tapi kalau ada suatu keadaan minimal yang harus dipenuhi sebenarnya, ini break even point, jadi titik impasnya, titik impas suatu perusahaan. Ini soal yang kemarin kita gabungkan, contoh 11 dan 12. Suatu perusahaan mempunyai total cost 240 juta tambah 6.000 Ki. Kemudian fungsi penerimaannya yaitu tergantung harga jualnya itu 8.500 kali Ki. Nah, ditanya berapa untung atau ruginya jika mampu menjual 50.000, atau ini yang kedua, kasus yang kedua, jika mampu menjual 140.000. Kemudian yang ditanya berikutnya adalah pada tingkat produksi berapa keadaan akan break even point. Break ini ya, kemarin sudah dibahas total costnya. Tinggal kita cari nilai V nya, yaitu TR kurangi TC. Di sini fungsi keuntungannya, TR nya 8.500 Ki dikurangi TC nya. Ini kita kasih kurung di sini, 240 juta tambah 6.000 Ki. Kemudian untuk kasus yang pertama, kalau Ki nya 50.000, ini kasus yang pertama,
maka kita ganti Q-nya dengan 50.000. Ini juga kita ganti Q yang di sini dengan 50.000. Hasilnya adalah ini negatif ya. Kalau negatif di dalam tanda kurung ini, kalau di perhitungan pakai Excel bisa juga format negatif itu dalam tanda kurung atau biasanya warna merah, tergantung pengaturannya. Ternyata kalau memproduksi 50.000 akan menderita kerugian 115 juta. Kemudian kalau tingkat produksi ini maksudnya tingkat penjualan ya, harusnya tingkat penjualannya kalau diproduksi tapi nggak laku ya sama saja. Jadi nanti tingkat penjualannya sebenarnya. Q-nya diganti dengan 140.000. Nah, ternyata ada selisih 110 juta. Nah, ini yang disebut dengan keuntungannya. Jadi TR-nya, total revenue-nya, total penerimaannya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, total cost-nya. Ini akan mengalami keuntungan. Nah, kita cari pada kuantitas berapa perusahaan tersebut mengalami break even point. Kita sama dengan kan, TR sama dengan TC. Jadi 8.500 Q sama dengan 240 juta plus 6.000 Q. Ini pindah ruas, jadi mengurangi tinggal 2.500 Q. 2.500 Q sama dengan 240 juta. Tinggal kita bagi ini dengan 240 juta dibagi 2.500, nanti hasilnya 96.000. Jadi pada saat Q-nya terjualnya 96.000, perusahaan tersebut tidak untung, tidak rugi. Tidak untung, tidak rugi. Nah, ini secara finansial impas ya, secara finansial impas, yaitu pengeluarannya 816 juta, pemasukannya atau penerimanya juga 816 juta. Ini pada saat Q-nya atau yang terjual 96.000. Ini grafiknya. Tadi TR grafiknya sudah disampaikan, dia melalui 0,0. Kemudian TC ini kemarin sudah dibahas grafiknya. Oke, ini kasus yang pertama 50.000 di sini ternyata menghasilkan 450 juta. Kemudian kalau 140.000 ini menghasilkan berapa ini? Penerimaannya 1 juta 1 miliar 190 juta, tapi pengeluarannya hanya 1 miliar 80 juta. Ini TC-nya lebih rendah. Ini daerah keuntungan ini. Daerah keuntungan ini segitiga yang ini. Kemudian ini daerah kerugian ini. Ya. Daerah rugi. Jadi daerah untung di mana grafik TR-nya lebih tinggi daripada TC. Sedangkan daerah rugi di mana TC-nya lebih tinggi. Ini TC-nya lebih tinggi daripada TR. Ini analisisnya. Oke, itu saja materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.